Namaku Marcelino Octavianus. Hari ini kita akan mengungkap kisah penerus dari Cao Rui pasca kepergian sang kaisar. Tahta besar Cao Wei jatuh ke tangan pewaris yang masih sangat muda. Di tengah badai intrik politik dan perebutan kekuasaan, mampukah kekaisaran ini bertahan setelah dua penerus sebelumnya dinilai gagal? Apakah penerus ketiga ini akan berhasil membawa kejayaan? Kita mulai babak pertama dengan menyelami kehidupan sang kaisar muda Cao Fang. Lahir di tengah penggolakan zaman, asal-usul masa kecil Cao Fang sebenarnya diselimuti misteri. Ia merupakan anak angkat dari Cao Rui, namun identitas ayahnya kandungnya yang pasti tidak tercatat dengan jelas dalam sejarah resmi. Walau diduga kuat, ia berasal dari silsilah klan Cao yang sama. Begitupun dengan sosok ibunya yang namanya tenggelam di balik megahnya dinding istana Wei. Tumbuh besar sebagai pangeran angkat, masa remaja Cao Fang berubah drastis ketika ia mendadak diangkat menjadi putra mahkota dan langsung naik tahta di usia yang baru menginjak 8 tahun. Masa mudanya yang seharusnya diisi dengan belajar dan bermain, justru ia dipaksa menghadapi kejamnya realita politik menjadi kaisar remaja di bawah bayang-bayangan para penjabat senior. Cao Fang harus menjalani hari-harinya bukan sebagai penguasa yang mutlak, melainkan sebagai bidak di atas papan catur kekuasaan Cao Wei. Meskipun ia naik tahta di usia yang sangat belia, awal pemerintahan Kaisar Cao Fang justru menandai sebuah masa yang penuh dengan kestabilan bagi Kekaisaran Cao Wei. Di bawah bimbingan para wali penguasa bertahun-tahun, awal tahtanya diisi dengan berbagai kebijakan penting demi menjaga keutuhan negara. Istana mulai bebenah melalui reformasi birokrasi, memberikan penghargaan bagi para menteri yang setia, serta memperkuat pertahanan di wilayah perbatasan. Kehadiran kaisar cilik ini di atas singgasananya menjadi simbol pemersatu yang kuat, membakar semangat para jenderal Wei untuk menghalau setiap ancaman invasi dari musuh bebuyutan mereka. Di masa inilah kekuatan militer dan politik Cao Wei berada di salah satu titik paling stabil, membuktikan bahwa meski mahkota itu berada di kepala seorang anak kecil, kemegahan di istana Cao Wei tetap mampu berdiri dengan kokoh. Memasuki masa puncaknya, kekaisaran Cao Wei di bawah tahta Cao Fang menjelma menjadi kekuatan yang ditakuti di tanah Tiongkok. Fase inilah ditandatangani dengan kematangan strategi militer yang luar biasa. Di garis depan saat musuh bebuyutan mereka melakukan invasi besar-besaran, pasukan Wei tidak hanya mampu bertahan, tetapi berhasil mematahkan serangan tersebut dengan gemilang. Kemenangan demi kemenangan di perbatasan ini mempertegas dominasi total Cao Wei atas rival-rivalnya di dalam negeri. Roda ekonomi berputar dengan cepat dan kemakmuran rakyat berada di titik tertinggi. Perdagangan jalur sutra yang sangat aman serta hasil bumi yang melimpah membuat kas negara semakin gemuk dan banyak. Pada momen inilah tahta Cao Fang mencapai puncak kejayaannya, sebuah era emas di mana kekuatan militer, kemakmuran ekonomi, dan wibawa kekaisaran bersatu. Dengan mengukuhnya Cao Wei sebagai penguasa de facto terbesar di 3 zaman. Fajar kejayaan itu runtuh ketika perang dingin di dalam istana meletus menjadi pertempuran politik yang berdarah, memanfaatkan kelengahan klan Sima Yi atau klan kekaisaran meluncurkan kudeta militer dalam insiden Gaoping, merebut ibu kota dan mengeksekusi para wali penguasa dari klan Cao.
Tak lama setelah kekalahan telak tersebut, klan Sima bergerak cepat mengeluarkan dekret paksa dan untuk melengsarkan Cao Fang secara terhina dari singgasananya. Setelah mahkotanya dicabut, Cao Fang diasingkan ke wilayah Kabupaten Shaolin. Di sana, ia dipaksa menghabiskan sisa hidupnya dalam tekanan politik yang berat dan penuh stres, menyaksikan tahta leluhurnya runtuh di tengah tekanan mental yang merenung hari-harinya. Penguasa ketiga Cao Wei ini akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dalam kesunyian pada tahun 274 Masehi di usia yang ke-43 tahun. Meskipun akhir hayatnya, perjuangan tragis Kaisar Cao Fang meninggalkan warisan yang cukup besar bagi Kekaisaran Cao Wei. Selama pemerintahannya, ia berhasil meninggalkan wilayah perbatasan yang kokoh, kas negara yang sangat makmur, serta militer yang tangguh pasca mematahkan invasi musuh. Namun, warisan terbesar dari eranya adalah sebuah pelajaran sejarah yang kelam tentang bagaimana rapuhnya sebuah kekaisaran besar jika digerogoti oleh konflik internal dan perebutan kekuasaan. Kesimpulannya, kisah Kaisar Cao Fang adalah potret kelam dari zaman tiga kerajaan. Ia bukanlah penguasa yang gagal. Ia sempat membawa Wei berada di puncak keemasannya. Namun, takdir menetapkannya di atas tahta pada waktu yang salah. Penguasa ketiga Cao Wei ini hanyalah korban dari kejamnya ambisius politik serta kaisar cilik yang masa mudanya dirampas dan sejarahnya terkubur oleh berdirinya dinasti Jin. Nah guys, itulah akhir perjalanan tragis Cao Fang di panggung sejarah tiga negara. Menurut kalian, mungkinkah klan Cao bertahan jika sang kaisar memilih kendali penuh? Tuliskan pendapat kalian di bawah kolom komentar ini ya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya. Di video selanjutnya, konflik di Istana Wei akan semakin memanas dan jauh lebih berdarah. Pastikan kalian saksikan kelanjutannya di episode ke-18, yaitu Cao Mao, sang kaisar pemberani. Sampai jumpa lagi di episode 18.